Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama sehingga masih bisa bertemu pada hari ini walaupun hanya melalui video pembelajaran. Salawat dan salam kita panjatkan kepada ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kelanjutan dari pembagian harta warisan. Kompetensinya adalah memahami hukum Islam tentang waris. Tujuan pembelajarannya adalah setelah proses belajar mengajar, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan orang-orang yang termasuk ahli waris dengan baik. Yang kedua, menjelaskan perbedaan zawil furud dan asobah dengan baik. Yang ketiga, menerapkan pembagian harta warisan. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh setelah mempelajari materi ini. Berikutnya adalah yang termasuk ahli waris. Yang pertama dari barisan laki-laki yang berjumlah 15 orang, yaitu suami, anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki, kemudian bapak dari bapak atau kakek, berikutnya saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kemudian paman sekandung, kemudian paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, laki-laki yang memerdekakan jenazah ataupun memerdekakan pewaris. Yaitulah ahli waris dari barisan laki-laki. Jika yang 12 orang ini ada, maka yang mendapat harta warisan adalah beberapa orang saja, yaitu suami, anak laki-laki, dan bapak. Itulah ahli waris dari barisan laki-laki. Selanjutnya adalah ahli waris dari barisan perempuan yang berjumlah 10 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, kemudian istri, dan terakhir adalah wanita yang memerdekakan budak. Dan jika 10 orang ini ada, maka yang mendapat harta warisan adalah anak perempuan, ibu, kemudian istri. Inilah ahli waris dari barisan perempuan. Ahli waris yang jumlahnya 25 orang tersebut kalau ditinjau dari segi ketentuan bagiannya terdiri dari dua macam. Yang pertama zawil furud, artinya ahli waris yang ketentuan bagiannya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 4. Yang kedua, ahli waris asobah, yaitu ahli waris yang bagiannya tidak menentu. Bisa nanti dapat banyak atau bisa tidak sama sekali. Atau dengan kata lain, bagiannya adalah dari sisa pembagian harta warisan. Kemudian kita lihat zawil furud atau furudul muqaddarah atau ketentuan bagian-bagian masing-masing ahli waris. Yang pertama yang mendapat setengah, yaitu anak perempuan jika seorang, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Kemudian saudara perempuan seibu sebapak jika tidak ada anak. Kemudian suami jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak. Itulah orang-orang yang mendapat bagian seperempat bagian, yaitu terdiri dari dua orang, yakni suami jika istri yang meninggal mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau cucu laki-laki maupun perempuan.
Yang kedua, istri, jika suami tidak meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau tidak ada cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Yang mendapat 2/3 adalah yang pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 orang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih jika tidak ada cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian saudara perempuan seibu sebapak jika berbilang apabila anak tidak ada. Kemudian saudara perempuan yang sebapak jika anak laki-laki dan perempuan juga tidak ada. Yang mendapat 1/3 terdiri dari 1 ibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Berikutnya 2 saudara seibu atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Berikutnya kakek jika bersama 2 orang saudara laki-laki kandung, atau 4 saudara kandung perempuan atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Berikutnya adalah yang mendapat 1/8 hanya 1 orang, yaitu istri, apabila yang meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan atau cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Adalah macam-macam asobah. Tadi kita sudah membicarakan bahwa asobah ini adalah ahli waris yang bagiannya tidak menentu. Terkadang bisa menjadi banyak dan terkadang tidak mendapat sama sekali, tergantung situasi ataupun keberadaan ahli waris yang lain. Asobah ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, asobah binafsih, yaitu dia menjadi asobah karena memang dirinya sendiri atau posisinya dalam pembagian harta warisan adalah sebagai asobah, yaitu dari barisan laki-laki, ahli waris dari barisan laki-laki semuanya kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Itulah yang termasuk asobah binafsih. Berikutnya asobah bil goir. Dinamakan asobah bil goir karena asobah ini menjadi asobah bersama atau karena yang lain. Misalnya anak perempuan menjadi asobah bersama saudaranya laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka posisi mereka adalah sebagai asobah. Yang ada ketentuan bagiannya anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki bersama saudara laki-laki atau anak laki-laki paman yang sederajat dengannya bahkan yang lebih di bawahnya. Berikutnya saudara kandung perempuan menjadi asobah bila bersama saudara kandung laki-laki. Saudara perempuan seayah menjadi asobah bila bersama saudara perempuan laki-laki. Asobah ma'al ghair, yaitu saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih bersama anak perempuan 1 orang atau lebih. Yang kedua adalah saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih bersama anak perempuan 1 orang atau lebih, atau bersama anak perempuan dari anak laki-laki 1 orang atau lebih bersama keduanya. Dan terakhir untuk pertemuan kali ini adalah hijab dan mahjub. Hijab itu adalah penghalang atau yang menutupi, yakni yang menjadi penghalang ahli waris mendapat warisan baik sebagian maupun semuanya. Di mana hijab ini terbagi 2. Yang pertama hijab hirman dan hijab nukson. Hijab hirman yaitu ahli waris yang terhalang mendapat bagian sama sekali karena adanya ahli waris yang lain. Misalnya, adanya anak laki-laki menjadi penghalang bagi cucu dan saudara untuk mendapat harta warisan. Jadi dengan adanya anak laki-laki, maka cucu terhalang, saudara laki-laki terhalang, demikian pula yang lain.
Ya, kemudian adanya bapak menjadi penghalang bagi kakek untuk mendapat harta warisan. Itulah contoh daripada hijab hirman. Kemudian hijab nukson adalah ahli waris yang terhalang mendapat bagian yang banyak karena ada ahli waris yang lain. Misalnya, suami terhalang mendapat bagian setengah karena ada anak. Atau istri terhalang mendapat bagian seperempat karena ada anak. Inilah dimaksud dengan hijab dan mahjub. Jadi pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di situ. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mempraktekkan cara pembagian harta warisan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh.